Shalom kepada Bapak Ibu semua. Selamat bergabung bersama dengan kami di Spirit Community. Hari ini kita akan melihat lagi tema ini, yaitu nubuat asli versus nubuat palsu. Nah, kita sudah melihat beberapa hal yang harus kita ketahui, bagaimana kita menguji nubuat-nubuat yang kita dengar, yang kita terima. Yang pertama jelas kita harus belajar memeriksa buah karakter seseorang. Dan yang kedua, tanya kepada diri kita sendiri, apakah nubuat itu memuliakan Yesus atau diri sendiri. Yang ketiga, kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus bertanya apakah nubuat itu selaras dengan Alkitab. Kita adalah orang-orang Alkitab. Katakan amin. Kita tidak boleh menerima, mencari pengalaman rohani lepas dari Alkitab. Dari sanalah kita menemukan asal-usul suatu kultus, suatu error, yaitu kita mencari pengalaman rohani, menerima pengalaman rohani lepas dari Alkitab. Alkitab adalah dasar iman orang Kristen. Haleluya. Apapun yang kita alami, yang kita mimpikan, kita terima, kita harus cocokkan lagi dengan konsensus firman Allah. Apakah hal itu selaras dengan apa yang sudah tertulis? Yang keempat, kita juga harus belajar bertanya apakah nubuat itu digenapi, terutama kalau ada elemen prediksi dalam nubuat itu. Kita harus menantikan apakah nubuat itu digenapi menurut apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Hari ini, saudara, kita akan belajar 3 lagi cara menguji nubuat-nubuat yang kita terima. Saya kira ini penting sekali, terutama kalau kita yang terekspos, terbuka dalam arilan-arilan roh. Kita harus belajar untuk menerima hanya yang baik, menguji segala sesuatu, dan kita hanya mau menerima, menyimpan yang baik. Haleluya. Nah, ini cara yang kelima. Bagaimana kita bisa menilai nubuat-nubuat? Apakah nubuat itu mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah? Apakah nubuat itu mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah? Saudara mungkin bertanya, tetapi Pak Andrew, nubuat yang disampaikan kepada saya, mimpi yang saya terima, ternyata digenapi. Itu tandanya nubuat itu datangnya dari Roh Kudus. Nah, jawaban saya kepada saudara adalah belum tentu. Belum tentu. Di poin nomor 4, di beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa satu cara untuk menilai nubuat itu, terutama kalau nubuat itu mengandung elemen prediksi, adalah kita menantikan apakah nubuat itu digenapi. Itu memang benar. Tetapi ada poin nomor 5 juga yang sekarang kita bahas. Kita tidak bisa berhenti di nomor 4. Firman Allah juga mengajarkan bahwa ada saatnya di mana kita menemukan suatu nubuat itu digenapi, namun nubuat itu tidak berasal dari Allah. Kita harus mengerti, saudara, dalam mempelajari suatu doktrin, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaan ini, apalagi yang dikatakan firman Allah mengenai hal ini? Apalagi yang dikatakan firman Allah mengenai hal ini? Untuk mendapatkan pengetahuan akan firman yang seimbang dan holistis, kita harus mau melihat ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang hal yang sama. Misalnya di poin nomor 4 ya.
Beberapa minggu lalu kita telah melihatnya. Di Ulangan 18, Roh Kudus melalui Musa sudah memberikan suatu petunjuk untuk menilai suatu nubuat. Dan Musa di bawah inspirasi Roh Kudus mengatakan, nantikan saja nubuat itu. Kalau nubuat itu digenapi, maka nubuat itu datangnya dari Allah. Tapi menarik sekali di pasal yang ke-13. Roh Kudus melalui Musa juga telah memberikan kepada kita suatu petunjuk tambahan mengenai bagaimana kita menilai suatu nubuat. Nah, sekarang mari kita melihat Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Ulangan 13 ayat 1 sampai 5. Nah, perhatikan apa yang dikatakan firman Allah di sana. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ayat 5, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, perhatikan di sini, saudara. Di Ulangan 13 ini, Roh Kudus memberikan suatu petunjuk tambahan. Bagaimana kita bisa menilai suatu nubuat. Meskipun suatu nubuat itu akurat, bukan berarti sumbernya adalah Allah sendiri. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Sangat sederhana sekali. Segala sesuatu yang datang dari Allah mendekatkan kita kepadanya. Haleluya. Segala sesuatu yang datang dari Allah mendekatkan kita kepadanya. Jadi pertanyaannya itu bukan apakah nubuat itu digenapi. Apakah yang dikatakan oleh nabi itu terjadi. Tanya kepada diri sendiri, apakah nubuat itu membawa kita kepada Allah? Apakah nubuat itu membuat kita lebih lagi cinta Allah? Apakah nubuat itu mendorong kita untuk lebih taat kepada firman-Nya? Tadi kita membaca di perikop itu. Kadang-kadang kita mendengarkan sesuatu yang benar-benar istilahnya digenapi, terjadi. Tetapi setelah itu ada suatu undangan dari nabi itu, dari peramal itu yang mengatakan, mari kita mengikuti Allah lain. Saudara, Roh Kudus tidak pernah memberikan suatu nubuat untuk membawa kita menjauh dari Allah. Haleluya. Roh Kudus tak pernah memberikan suatu nubuat untuk supaya kita ini berbakti
berbakti kepada Allah lain, atau melanggar apa yang Dia sudah perintahkan kepada kita dalam firman-Nya. Segala sesuatu yang datang dari Allah mendekatkan kita kepadanya. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah memberikan suatu nubuat demi dosa, keinginan daging, atau semata-mata kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Segala nubuat dari peramal manapun, dari orang pinter manapun, dari medium psikis manapun yang memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam dimensi roh, meskipun nubuat-nubuat mereka itu akurat, itu tidak berarti mereka datang dari Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak berarti mereka datang dari Allah. Seringkali satu alasan mengapa ada nubuat yang akurat itu diberikan, alasannya adalah mereka bermaksud untuk membujuk kita, menyesatkan kita dari kebenaran. Mungkin ada bujukan, ada dorongan. Mari kita mengikuti Allah yang lain. Mari kita tinggalkan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Alkitab. Maka dari itu sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mudah terpesona dengan suatu nubuat yang digenapi. Dan kadang-kadang dengan cepat kita mengatakan itu pasti dari Tuhan karena itu digenapi. Belum tentu. Pertanyaannya adalah bagaimana perjalananku dengan Tuhan setelah aku menerima nubuat itu. Apakah nubuat itu mendekatkan aku kepadanya? Membuat aku rajin lagi kembali ke firman-Nya. Membaca firman yang tertulis, lebih lagi mau taat kepada firman-Nya. Apakah nubuat itu menambahkan api Roh Kudus dalam kehidupanku? Jadi saudara, satu hal yang perlu kita camkan adalah meskipun suatu nubuat itu akurat, digenapi, nubuat itu belum tentu datangnya dari Allah. Kita harus bertanya pertanyaan ini, apakah nubuat itu mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah? Haleluya, puji Tuhan. Apalagi yang perlu kita ketahui kalau kita menilai nubuat. Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa kita tidak boleh melarang nubuat-nubuat terjadi. Yang diajarkan dalam Alkitab adalah kita harus menilai. Kita harus menguji segala sesuatu. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus di antara kita. Malah kita harus mengizinkan Dia bekerja sebebas-bebasnya, dan salah satu cara Roh Kudus bekerja di antara kita adalah melalui karunia yang disebut karunia nubuat ini. Tetapi dalam firman Allah kita telah membaca bahwa kita telah menerima kewajiban dari Allah untuk menilai segala sesuatu. Haleluya. Dan hanya menerima yang baik. Yang tidak baik kita buang, yang baik kita terima. Nomor 6, bagaimana kita bisa belajar menilai nubuat-nubuat? Tanya kepada dirimu sendiri pertanyaan ini juga, apakah nubuat itu menghasilkan kemerdekaan atau perbudakan atau perbudakan? Apakah nubuat itu memerdekakan kita atau membawa kita masuk ke dalam perbudakan? Yang datang dari Roh Kudus memerdekakan kita.
Haleluya. Supaya kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus tidak pernah membelenggu kita. Sehingga kita tidak bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus, kalau dia menyatakan dirinya, dia memerdekakan kita. Nah, saya ajak saudara untuk membuka satu ayat di 2 Korintus pasal 3 ayat 17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dan di bawah inspirasi Roh Kudus, dia mengatakan statement ini. Nah, perhatikan ayat yang ke-17, dia mengatakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, apa yang kita temukan? Di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bagaimana Pak Andrew kalau tidak ada? Itu berarti di situ tidak ada manifestasi roh Allah. Haleluya. Roh Allah membawa kemerdekaan. Nah, kalau kita membaca konteksnya di sini ya, kita bisa mengerti apa yang Paulus katakan. Sebenarnya Paulus mengutip dari kejadian yang kita baca di Keluaran pasal 34. Di pasal yang ke-34 di Keluaran itu kita membaca Musa masuk ke dalam hadirat Allah. Dan dia memiliki kemerdekaan untuk menghadap Allah dan menikmati hadiratnya tanpa memakai selubung. Menarik sekali. Jadi dengan berani dia menatap Allah, berbicara kepada Allah, menikmati hadiratnya tanpa memakai selubung. Dan di perikop ini Paulus mengatakan, sekarang kita sebagai orang-orang percaya perjanjian baru, haleluya, hadirat Roh Kudus yang adalah Tuhan mendiami setiap kita. Sama seperti Musa menikmati hadirat Allah tanpa selubung di PL. Sekarang, haleluya, kita anak-anak Allah di bawah perjanjian baru. Kita sekarang memiliki kemerdekaan untuk menikmati hadiratnya melalui hadirat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Jadi di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan untuk menikmati hadiratnya yang sudah tersedia dalam kehidupan kita masing-masing anak-anak Allah di bawah perjanjian baru. Nah, sekarang mari kita lihat 2 Korintus 4:13. Pasal berikutnya, 2 Korintus 4:13. Perhatikan apa yang Paulus katakan di sana. Namun karena kami memiliki, nah perhatikan kalimat selanjutnya. Memiliki apa, Paulus? Roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, perhatikan, Paulus mengatakan kami, semua orang percaya memiliki roh iman yang sama. Nah, perhatikan frasa itu, roh iman. Nah, bagi saudara yang pernah mengikuti kelas saya, kelas iman yang berkemenangan, sudah saya bahas ini di sana sedikit. Frasa roh iman di ayat ini mengandung arti sikap iman.
sikap iman. Tetapi juga frasa roh iman di sini bisa mengandung arti Roh Kudus sebagai roh yang menghasilkan iman dalam hati orang percaya. Haleluya. Amin. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa kalau roh bekerja, kalau Roh Kudus bekerja, dia menghasilkan iman. Haleluya. Dia akan membawa kita menuju iman kepada Allah. Haleluya. Roh Kudus tidak pernah menimbulkan kebimbangan, ketidakpercayaan. Karena bersama saya di sini, dia selalu akan membawa kita menuju iman kepada Allah. Dialah yang menginspirasi hati kita untuk mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Di sini kita melihat kalau ada manifestasi Roh Allah, di situ akan ada iman. Amin. Tidak akan ada kebimbangan, ketidakpercayaan. Karena roh Allah, Roh Kudus sendiri akan menginspirasi iman dalam hati kita. Nah, sekarang kita lompat ke Roma 8 ayat yang ke-15. Roma 8:15. Nah, perhatikan, kali ini Paulus berbicara kepada jemaat di Roma. Dan Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Nah, perhatikan ayat 15 di sana. Dia mengatakan, sebab kamu tidak memperoleh roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Nah, perhatikan, Paulus mengatakan kita tidak memperoleh roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan roh perbudakan yang menyebabkan kita menjadi takut. Katakan amin. Dia adalah roh yang menghasilkan iman dalam hati orang percaya. Dia bukanlah roh yang menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Nah, sekarang mari kita lihat 2 Korintus lagi. Ayat yang ke-11 kali ini. Kita lagi membahas satu cara untuk menilai nubuat-nubuat. Yaitu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri pertanyaan ini, apakah nubuat itu menghasilkan kemerdekaan atau perbudakan? Nah, perhatikan 2 Korintus 11 ayat yang ke-20. Karena kamu sabar, 2 Korintus 11 ayat 20. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Nah, saya perlu memberikan kepada saudara konteksnya di sini supaya saudara bisa mengerti apa yang Paulus katakan di ayat ini. Nah, di sini Paulus berbicara tentang rasul-rasul palsu yang mencoba datang ke gereja di Korintus. Nah, pada waktu rasul-rasul ini datang ke gereja di Korintus, mereka klaim mereka diurapi oleh Roh Kudus, dipakai oleh Roh Kudus. Tapi ternyata mereka datang ke gereja bukan untuk memberkati gereja,
bukan untuk memberkati jemaat, tetapi untuk memperhambakan jemaat, menghisap jemaat, menguasai jemaat, berlaku angkuh terhadap mereka, bahkan ada yang menganiaya mereka. Perhatikan di sini, mereka ini mengeklaim bahwa mereka diurapi oleh Roh Kudus, tetapi pada waktu mereka datang ke jemaat, ternyata ini yang mereka lakukan. Mereka mencoba untuk menakuti, memperhambakan jemaat, untuk mengontrol kehidupan jemaat. Semua tindakan ini yang memaksakan kehendak pribadi, mengontrol, memperhambakan orang lain, menakuti, semua ini tidak berasal dari Roh Kudus. Cara bersama saya di sini. Amin. Roh Kudus memerdekakan kita. Haleluya. Nah, ini bukan berarti kita merdeka untuk melakukan apapun yang kita ingini. Roh Kudus memerdekakan kita untuk supaya kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah, melayani Allah, dan memuliakan Allah. Nah, kesimpulannya adalah ini, saudara. Kalau nubuat yang saudara terima dari seorang hamba Tuhan, dari siapapun lah ya, kalau nubuat itu menyebabkan kita terbeban berat dalam jiwa kita. Kalau nubuat itu membuat kita takut, stres, bingung. Kalau nubuat itu mencoba untuk memperhambakan kita, merendahkan kita, menakuti kita, kita tahu nubuat itu tidak berasal dari Allah. Haleluya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dia ada di sana untuk memerdekakan kita, menikmati hadiratnya. Dia adalah roh iman yang menimbulkan iman dalam hati kita. Dia bukanlah roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Haleluya. Jadi tidaklah mungkin Roh Kudus mengutus hambanya bernubuat membuat orang takut, membuat orang cemas, bingung. Apalagi memperhambakan orang, mengontrol kehidupan orang lain. Nubuat seperti itu tidak berasal dari Allah. Haleluya. Apakah nubuat itu menghasilkan kemerdekaan atau perbudakan? Sekali lagi, Allah mengasihi kita semua. Dia hanya mau kita menerima yang baik. Haleluya. Yang tidak baik tidak perlu diterima. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Nah, kita lagi berbicara mengenai cara-cara menilai nubuat-nubuat. Jadi yang pertama kita telah membahas bahwa nubuat itu harus mendekatkan kita. Bukan menjauhkan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah mendekatkan kita kepadanya. Haleluya. Tidak pernah nubuat itu mengatakan tinggalkan Alkitab, ya. Tidak perlu percaya kepada Yesus lagi. Tidak perlu berdoa lagi. Beribadalah kepada Allah lain. Dari sana kita tahu nubuat seperti itu datangnya bukan dari Allah. Meskipun nubuat itu akurat. Apa yang dikatakan orang itu benar-benar terjadi. Tetapi kalau nubuat itu menjauhkan kita dari Allah, ia tidak datang dari Allah. Dan yang kedua, tadi kita membahas apakah nubuat itu menghasilkan kemerdekaan atau perbudakan. Kalau roh Allah yang datang, dia membebaskan, dia menghasilkan iman. Haleluya. Tidak ada kebimbangan, tidak ada ketidakpercayaan, tidak ada rasa takut. Karena dia adalah roh yang menghasilkan iman, dia adalah roh yang memerdekakan anak-anak Allah. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ini yang terakhir dalam serinya ini nomor 7 ya. Bagaimana kita bisa menilai nubuat?
Tanya kepada diri kita sendiri. Apakah nubuat itu diteguhkan oleh pengurapan yang ada di dalam kita? Apakah nubuat itu diteguhkan oleh pengurapan yang ada di dalam kita? Nah, saya mengajak saudara untuk membuka 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. 1 Yohanes 2 ayat 20. Yohanes berbicara kepada orang-orang Kristen di sini. Perhatikan ayat yang ke-20, Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, perhatikan statement itu. Kamu semua orang percaya semuanya telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Perhatikan di sini bahwa Yohanes mengatakan semua orang percaya telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Artinya kalau kita orang percaya kita sudah memiliki pengurapan ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Tidak ada orang percaya yang tidak punya urapan ini. Semua orang percaya telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Amin. Lalu apa tujuan pengurapan ini? Nah, perhatikan statement di sana. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nah, ini penting sekali. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Pengurapan ini diberikan kepada kita supaya semua kita mengetahui sesuatu. Haleluya. Mengetahui apa, Pak Andrew? Sekali lagi kita baca perikopnya, kita baca konteksnya. Baca ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 2, 18 dan 19. Yohanes mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, zaman akhir. Dan seperti yang telah kau dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Yohanes mengatakan ini adalah zaman akhir, waktu yang terakhir. Kamu semua tahu bahwa di zaman akhir akan ada seorang antikristus yang datang. Tetapi sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20 sekali lagi. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Haleluya. Perhatikan di sini. Yohanes mengatakan di waktu yang terakhir, zaman akhir akan bangkit seorang antikristus. Betul apa tidak? Bahkan di zaman Yohanes, hampir 2000 tahun yang lalu, di zaman Yohanes pun telah bangkit orang-orang yang membawa dusta antikristus. Yohanes mengatakan mereka berasal dari gereja, mereka mengeklaim dari kelompok orang percaya, tetapi mereka bukan sungguh-sungguh bagian dari orang percaya. Jadi mereka ini kemungkinan adalah orang percaya palsu. Dan Yohanes menambahkan di sini pengurapan yang ada di dalam kita ini menolong kita untuk bisa membedakan. Haleluya.
Antara yang asli dari yang palsu, antara kebenaran dari dusta. Jadi Yohanes mengatakan di akhir zaman ini akan ada datang nanti antikristus, bahkan sekarang pun sudah ada orang-orang antikristus yang menyebarkan dustanya. Tetapi kita tidak perlu takut karena di dalam kita sudah beroleh pengurapan sehingga kita bisa tahu, haleluya, perbedaan antara yang asli dan yang palsu, antara kebenaran dan dusta. Nah, sekarang kita turun ke ayat yang ke-27 ya. Perhatikan di sana. 1 Yohanes 2:27. Sekali lagi, Yohanes berbicara tentang pengurapan yang telah kita peroleh yang ada di dalam kita. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu. Nah, perhatikan di sana. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar dan tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, perhatikan. Tadi kita membaca ayat 20. Yohanes mengatakan di dalam kita ada pengurapan yang kita beroleh dari Yang Kudus. Dan ayat yang ke-27 dikatakan di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Pengurapan yang dimaksud di ayat 20 dan 27 berbicara tentang pribadi dan kuasa Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Haleluya. Tujuan utama pengurapan yang ada di dalam diri kita adalah ini. Pengurapan ini mengajar kita. Amin. Pengurapan ini apa? Mengajar kita. Perhatikan lagi apa yang dia katakan di sini. Di dalam kamu, di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Tujuan utama pengurapannya di dalam kita semua adalah mengajar kita. Haleluya. Saudara, jelas kita semua perlu guru untuk mengajar kita. Karena Alkitab mengatakan di Efesus 4:11, salah satu karunia pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada gereja adalah karunia pengajar. Betul apa tidak? Jadi jelas kita memerlukan karunia pengajar di gereja. Jelas. Yohanes di sini tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu guru yang diurapi untuk mengajar kita. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengkontradiksi Paulus di Efesus 4:11. Yang dia katakan di sini adalah kalau seandainya tidak ada guru di sekitar kita, kita sudah punya guru di dalam diri kita. Haleluya. Pengurapan yang ada di dalam kita ini akan mengajar kita kebenaran. Haleluya. Di dalam diri kamu, Yohanes mengatakan, tetap ada pengurapan. Perhatikan bahwa pengurapan ini ada dalam diri kita masing-masing, bukan di luar. Amin. Nah, ini berarti kita bisa antisipasi pengajaran dari Roh Kudus terjadi secara internal di dalam hati kita masing-masing. Dan juga Yohanes mengatakan
sifat pengurapan ini tetap ada. Artinya selalu ada. 24 jam satu hari. 7 hari satu minggu, 365 hari setahun. Haleluya. Artinya apa? Orang percaya tidak pernah tanpa pengurapan yang setia mengajar mereka di dalam hati mereka. Haleluya. Ada guru yang setia mengajar kebenaran di dalam hati kita 24 jam setiap hari. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Lalu ada orang yang tanya, kalau itu benar Pak Andrew, mengapa banyak anak-anak Allah yang mengikuti pengajaran sesat? Mengapa? Sudah ada guru di dalam mereka 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tapi mengapa mereka terseret oleh pengajaran-pengajaran yang sesat? Alasannya adalah ini. Karena mereka tidak mendengarkan atau tidak mau mendengarkan suara pengurapan yang ada di dalam mereka. Nah, ingat, pengurapan di dalam kita ini ada untuk mengajar kebenaran. Jadi kalau kita mau belajar, kita akan diajar oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan kalau kita mau belajar, kita tidak akan terseret oleh pengajaran yang sesat. Seringkali, saudara, kita mengabaikan pengurapan ini yang setia mengajar kita kebenaran di dalam kita. Kita mengabaikan pengurapan ini. Pengurapan itu ditempatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk mengajar kita kebenaran. Jadi pada saat kita mendengar suatu nubuat, pada saat kita menerima visi atau mimpi, kita perlu bertanya kepada pengurapan yang ada di dalam kita. Apakah yang kita dengar itu, apakah yang kita alami itu kebenaran atau tidak? Nah, bersama saya di sini, kita akan menerima petunjuk dari Roh Kudus kalau kita bertanya kepadanya. Nah, kita tahu peribahasanya malu bertanya sesat di jalan ya. Banyak orang Kristen tidak bertanya, saudara. Padahal sudah punya guru yang luar biasa. Guru di atas segala guru. Yesus menyebutkan namanya roh kebenaran. Dia mendiami setiap anak Allah. Amin. Jadi kita perlu konsultasi dengan dia. Bertanya kepadanya, Roh Kudus, apakah ini benar apa tidak? Nah, kalau kita terbuka, dan kalau kita mau belajar, kita akan diajar. Tetapi kalau kita tertutup, bersikeras mengatakan, nggak peduli, ini dari Tuhan. Itu yang terjadi kepada kebanyakan teman-teman kita yang mengikuti pengajaran yang sesat itu. Karena mereka tidak mendengarkan atau mereka tidak mau mendengarkan suara guru yang mengajar mereka kebenaran di dalam hati mereka. Haleluya. Jadi hari ini kita telah membahas 3 cara lagi menilai nubuat yang kita dengar. Yang pertama, apakah nubuat itu mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari Allah. Jangan mudah terpesona dengan sesuatu yang digenapi. Iblis pun bisa menggenapi. Bersama saya di sini. Roh-roh jahat bisa menyampaikan suatu ramalan dan hal itu akurat.
Jangan mudah terpesona oleh ramalan-ramalan seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah ramalan itu, nubuat itu mendekatkan aku atau menjauhkan aku dari Allah? Yang kedua, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah nubuat itu menghasilkan kemerdekaan atau perbudakan? Kalau Roh Kudus bekerja, dia membebaskan, dia menghasilkan iman, membawa kita menuju iman kepada Allah, menghilangkan rasa takut, kebimbangan, ketidakpercayaan, karena dia adalah roh yang menghasilkan iman dalam hati kita. Dia bukanlah roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Yang ketiga, apakah nubuat itu diteguhkan oleh pengurapan yang ada di dalam kita? Dengarkan suara guru kita di dalam hati kita masing-masing. Amin. Dia lebih tahu. Tanya kepada Roh Kudus. Konsultasi kepadanya. Apakah yang kita dengar, yang kita alami, ini kehendak Allah, datang dari Allah atau tidak? Kalau kita bertanya kepadanya, maka kita akan menerima jawabannya. Amin. Haleluya.